berkumpul. Jadi bagi siapa yang haji ini termasuk rukun haji. Jadi kalau nggak ke sini Bapak tanggal 9 itu nggak sah hajinya, nggak bisa dibayar dengan dan nggak bisa. Karena itu rukun bukan wajib. Beda juga melempar. Nanti ada juga melempar jumroh di sana di Mina. Atau mabit di Musdalifah. Itu meskipun nggak ke sana tetap sah. Nggak melempar tetap sah, tapi harus bayar dong. Beda dengan wukuf tadi di sini. Wukuf itu memang harus dibayar. Kalau nggak ke sini nggak sah. Ada sebagian kemarin ya Masya Allah, bukan masalah sih. Apa namanya? Kasihan sebenarnya ada jemaah yang ikut daftar pakai visa ziarah. Udah berapa puluh hari di sini, udah lama lebih sebulan. Pas pelaksanaan haji itu dia melaksanakan wukuf, kasihan Allah ya. Maka sia-sia dia sampai ke sini. Ada banyak masalah dibuang oleh aparat di sini karena nggak daftar yang resmi, tadi itu ada visa haji khusus seperti itu. Karena dia pakai visa ziarah. Nggak usah ziarah itu nggak usah nunggu sampai 4 tahun, 5 tahun, 7 tahun, 30 tahun enggak. Tapi resiko di sini nggak tenang seperti itu. Ada yang lolos, tapi ada juga yang nggak lolos seperti itu. Maka di sini dulu adalah Padang Arafah, di mana Padang Arafahnya ada 3 peristiwa yang sangat luar biasa ya. Yang mana tadi sudah dijelaskan ya, Nabi Adam itu bertemu tadi di mana? Dengan istrinya itu Bunda Hawa. Ketika dikeluarkan dari surga, ketika melanggar memakan buah yang dilarang oleh Allah Subhanahu Wa Taala, itu atas badan si iblis ya. Karena itu dendam kepada Nabi Adam yang itu bahkan iblis ini ketika Allah sudah dalam menciptakan Nabi Adam disuruh sujud coba ya. Dia iblis itu enggak sujud, tapi malaikat sujud. Manat Allah kata Allah angkat juga beramar, kenapa apa yang menghalangimu ya iblis sampai tidak mau gitu. Kita saya perintah kamu untuk menyembah Adam. Menyembah itu bukan bukan menyembah kepada Allah, pengabdian diri bukan ya, akan hormatkan diperintah oleh Allah. Maka dijawab oleh si iblis apa? Anak orang Ana lebih baik daripada dia, daripada Adam. Holak tani min nar, waholak tahu min. Jadi jadikan dari api gitu. Adam jadikan dari tanah. Jadi ada sombong itu kata buruk gitu. Maka Allah murka ya. Diusirlah iblis ini. Tapi yang berahmat Allah Subhanahu Wa Taala ada juga peristiwa yang sangat luar biasa di sini apa? Ketika Nabi Ibrahim bermimpi menyembelih putranya itu siapa? Nabi Ismail kecil waktu itu. Nabi Ismail mimpi disembelih oleh bapaknya yaitu Nabi Ibrahim. Waktu itu Nabi Ibrahim bersama istrinya Siti Sarah sampai lanjut usia ya, sepuh, tidak punya anak ya. Sampai ke sini si istrinya yang beliau yaitu siapa? Siti Sarah itu kayaknya suamiku kita sudah tua ya, kayaknya nggak bakalan punya anak gitu. Nah betulnya Siti Sarah ini punya dayang bernama Siti Hajar. Maka Siti Hajar itu lalu diminta oleh Siti Sarah untuk dinikahi kepada Nabi Ibrahim. Maka akhirnya nikahlah Nabi Ibrahim dengan Siti Hajar. Akhirnya hamil, akhirnya punya anak bernama Nabi Ismail. Ketika itu setelah umur sekitar 14 ya, kalau dikasih cobaan dari Allah ujian itu umur sanggup itu sanggup kayaknya itu. Kalau setahun kan nggak mungkin. Jadi kalau umur sanggup, maka Nabi Ibrahim bermimpi menyembelih Nabi Ismail. Bukan
cuma sekali dalam mimpinya ya dong. Besoknya lagi mimpi lagi, benar ini tanya dari Allah baru setan ya. Mimpi lagi. Maka setelah itu disampaikan kepada Nabi Ismail. Ya bunayya kepada Nabi Ibrahim. Inni ara fil manami anni alqahu fanzur madza tara. Saya bermimpi menyembelihmu. Dalam mimpi itu saya bermimpi menyembelihmu wahai anakku. Fanzur madza tara, gimana pendapat kamu anakku? Tapi jawabannya Masya Allah luar biasa. Apa jawabannya? Jawabannya itu ya abatif al-ma'tukmah. Kata begini, insya Allah bukan malah apa-apa ya macam-macam ya. Kalau anak sekarang mungkin anak lu gimana? Saya mungkin ada yang macam-macam loh. Ngomong apa itu? Tapi beda dengan Nabi Ismail ini. Ya ada tifan matul marwah atau apa disegerakan gitu. Kalau itu kan benar mimpi dari Allah, segerakan. Sembilan tidak apa-apa. Kata begini, insya Allah minasabirin, Bapak akan mendapati betul orang sabar. Jadi maksudnya itu saya akan menghadapinya dengan sabar. Cepat laksanakan gitu, meskipun bersembunyi. Kalau itu perintah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan Nabi Ibrahim ini Bapak Ibu, setelah mau disembelih, digoda sama iblis. Ibrahim, waduh, berapa tahun kamu nunggu mau punya anak ya? Sampai sekarang ini dikasih anak oleh mau disembelih. Apa-apaan kamu Ibrahim ini? Tapi Nabi Ibrahim tidak semudah itu digoda oleh iblis. Maka ambil batu, dilempar. Lempar digoda lagi, dilempar. Makanya ada istilah kita melempar jumroh. Nah ini baru mas ya, potong dulu. Ini sebelah kanan ini ada tembok. Ini adalah tembok Subaidah namanya. Ya, dulu saluran air. Subaidah itu istrinya raja pada zaman dulu. Rajanya namanya Harun Ar-Rasyid ya. Kalau pernah dengar cerita Abu Nawas, ini rajanya waktu itu siapa? Harun Ar-Rasyid. Ya, ini punya istri bernama siapa? Nama Subaidah. Maka ketika melaksanakan haji kering di sini, nggak ada air, kekurangan air, mau diminum, mau wudhu gitu. Maka dia berinisiatif untuk mengalirkan air ke bawah ke sini. Masya Allah luar biasa. Karena itu memang kering, nggak ada air gitu. Insya Allah, subhanallah, kita lanjut ya. Nabi Ibrahim digoda oleh iblis, dilempar dengan batu. Makanya kalau kita haji, mudah-mudahan kita juga dipanggil untuk melaksanakan haji. Siapa tahu juga ya, sekarang kita nggak nyangka Bapak-Ibu sudah melaksanakan umrah ya. Bahkan spesial Bapak-Ibu, tidak semua orang terpanggil ya, dipanggil tapi nggak memenuhi panggilan Allah gitu. Padahal udah ada duit mau liburan ya, ke Jepang, ke Amerika gitu. Ada tuan liburan, padahal udah dipanggil sebenarnya, tapi tidak memenuhi. Kalau kita Masya Allah berasa labbaik Allahumma labbaik gitu kan, labbaik la syarika lak labbaik, itu di talbiyah kita memenuhi panggilan-Mu ya. Kita disambut oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, disambut langsung. Yang nyambut siapa? Allah, Masya Allah, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kadang kita kerja di kasih pilihan, ada duit 50 juta, kerja pabrik misalnya, perusahaan apa gitu. Ini ada duit, ya karyawan ada duit 50 juta. Ini tinggal pilih, ini duit mau diapain, umroh atau liburan. Ada duit di depan mata ya. Tapi gak semua saya milih untuk datang memenuhi panggilan Allah. Lebih memilih untuk jalan-jalan gitu kan. Tapi Masya Allah luar
Bapak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita sudah memenuhi panggilan Allah dan sudah melaksanakan umrah yang pertama. Insya Allah sebentar lagi kita akan melaksanakan umrah yang kedua. Nah ini Bapak di depan di sebelah kanan Masjid Masy'aril Haram ya. Bukan Masjidil Haram, Masy'aril Haram yang berlokasi di Musdalifah. Di sini ini Musdalifah Bapak. Jadi dari Arafah orang jemaah haji itu sudah rukuk maghrib, sebelum maghrib itu sudah mulai beranjak yang di sini Bapak. Nama yang berikutnya ini sini juga maghrib memanggil yang penting lewat. Ya meskipun tidak tidur, kalau yang lain saya tidur di capek kalau itu seharian di Arafah di Musdalifah. Dan 12 malam baru kita beranjak lagi dari sini ke Mina. Di sini termasuk wajibnya haji. Wajib kalau nggak ada sini hajinya tetap sah, cuman kita wajib bayar dam. Ini ada batu sebelah kanan kiri kerikil ya yang warna kayak hijau. Ini diambil oleh jemaah haji, termasuk saya. Semua jemaah haji ngambil, ditaruh ke ini apa botol ya, dibawa kemana? Dibawa ke Mina untuk apa? Melempar jumroh. Jadi batu kerikil yang dipakai untuk melempar jumroh itu mengambil dari sini ya Bapak. Ya, disunahkan mengambil dari sini. Maka itu sudah dipersiapkan ini banyak untuk tahun depan ini. Mudah-mudahan Bapak nanti yang ngambil di batu. Ya, insyaallah. Itu sudah dipersiapkan. Nah makanya Nabi Ibrahim itu melempar iblis, lempar gelang itu ada istilah apa? Wajib kita untuk melempar jumroh di Jemarat. Ketika tanggal 9 wukuf, tanggal 10 Idul Adha, maka kita paginya itu sudah sampai ya di Mina untuk melempar jumroh akobah, namanya jumroh akobah, cuma sekali dengan 7 kali lempar. Allahu Akbar, Allahu Akbar 7 kali. Besoknya lagi harus lengkap ya, ada ula, usta dan akobah masing-masing 7 Allahu Akbar 7 kali itu besoknya. Wajib betul, bisa diwakilkan, boleh kalau masuk akid atau boleh diwakilkan, tapi kalau enggak ini enggak dilempar Bapak, pedang lagi gitu. Nebusnya pakai dia nyambung kambing gitu. Kalau udah pedang itu darah, mengalir darah. Begitu. Terus Bapak Ibu yang dirahmati Allah, Nabi Ismail dibawa ke sini oleh Nabi Ibrahim. Ya. Iya, di palang kiri ini dipakai semua. Dipakai ini untuk yang kereta, dipakai semua. Ya untuk, ya dipakai oleh itu. Ini tenda sebelah kanan, sebelah kiri tenda yang ini dipakai oleh jemaah haji. Iya. Di dalam itu ada AC, ada kamar mandi, ada kasur, semua lengkap Bapak Ibu. Sekarang udah diambil lagi, tapi nanti tahun depan dipakai lagi gitu. Insya Allah. Jadi Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail memang diuji oleh Allah Subhanahu Wa Taala terus baru begitu ujiannya. Masya Allah luar biasa. Nanti di depan ada di bawah ya. Di depan kita ada tugu ya. Nanti saya akan kasih tahu tugu di mana Nabi Ibrahim membawa Nabi Ismail ke situ mau masuk ya. Terus apalagi peristiwa yang ada di Arafah tadi? Ada juga ketika Allah, ketika Rasulullah melaksanakan haji wada. Haji wada itu lalu haji terakhir seperti kita nanti ada tawaf wada ya. Kalau kita nanti mau ke Madinah, tawaf wada dulu pamitan ya. Rasulullah dulu haji wada, tidak haji lagi, haji itu beberapa bulan kemudian Rasulullah wafat. Maka pada saat itu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam turun wahyu waktu itu. Wahyunya apa? Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam dinan. Masallah itu adalah hakik jadi bahwa hari ini kata Allah sudah aku sempurnakan, aku
agama ini sudah disempurnakan dan nikmat sudah dicukupkan bagi kalian oleh Allah, dan agama Islam agama yang diridhai. Jadi agama Islam sudah Allah ridhai untuk kalian berdua. Setelah disampaikan kepada para sahabat, ada yang terjadi pada saat itu. Sayyidina Abu Bakar menangis betul ya. Nah ini Bapak Ibu ya, ada di sebelah kiri ada tugu ya. Nabi Ismail dibawa ke sana ya dong, mau dieksekusi itu ada tugu ya. Lihat nggak di sini? Oh itu. Tugu tempat. Tidak tahu pokoknya tugu atau di urus 2 1 3 1 berapa itu? 2 kayaknya. Urus 2 itu. Itu punya tugu tempat Nabi Ismail lanjut ya. Maka turun ayat itu yang tadi ya. Tempat disembelih. Maka para sahabat itu gembira karena sudah Islam sudah jadi agama yang diridhoi, nikmat sudah cukup lagi kan. Maka apa cuman nanti Abu Bakar ini menangis. Ditanya oleh para sahabat, wahai Abu Bakar, apakah antum gak bahagia, gak gembira dengan kabar ini? Ya bahagia, tapi kalian gak tahu kalau agama ini sudah disempurnakan jelas, nikmat sudah dicukupkan, terus Islam, agama Islam sudah ridhoi, ini misi sudah selesai. Jadi Rasulullah, perjuangan Rasulullah sudah selesai. Berarti kita tidak akan lama lagi akan ditinggal oleh Rasulullah SAW. Kan artinya Rasulullah tidak akan lama lagi wafat betul. Ya. Karena sudah selesai tugas Rasulullah. Nangis betul. Maka waktu itu setelah mendengar perkataan Abu Bakar, para sahabat menangis. Karena sudah sadar akan ditinggal oleh pemimpin yang mereka cintai, oleh pemimpin yang adil, pemimpin yang sayang kepada umatnya. Menangis Bapak Ibu. Baik Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di depan Bapak Ibu sudah Mina ya. Jadi kalau jemaah haji wukuf di Arafah, mabit di Musdalifah, tang terakhir ke sini Bapak Ibu menuju Mina. Di depan Bapak Ibu sudah kelihatan ya. Ada beberapa lantai di situ, tempat yang dinamakan Jemarat, melempar jumrah ya di situ. Ya. Di mana? Mau meninggal di bawah, lantai 2, lantai 3 boleh. Oh itu. Terserah. Yang penting melempar. Oh ini. Jadi yang tanggal 10 hanya melempar tempat jumroh. Besoknya pula Ustaz dan Aqobah Bapak Ibu. Jadi sebelah kanan kiri kita ini adalah tenda yang dipakai oleh jemaah haji. Terus di sana ada apa namanya terowongan yang dinamakan terowongan Mina Bapak Ibu. Mungkin pernah dengar di situ ya, yang pernah memakan korban. Maksudnya waktu itu AC lampu mati itu banyak para jemaah yang wafat waktu itu. Bapak Ibu sahih ya. Baik Bapak Ibu, kita sudah selesai ya, bukan selesai, kita akan melanjutkan kenapa berikutnya tempat metode ya di Aisyah. Kita metodenya di Masjid Aisyah ya Bapak Ibu. Di sana tempatnya lebih enak, lebih luas gitu di Masjid Aisyah, lebih dekat juga dari sini. Terus untuk kita sampaikan kepada para jemaah, sekarang umroh yang kedua ya. Al-umratu ilal umrati kafaratun lima bainahuma. Jadi umroh yang pertama ke berikutnya itu yang penting umroh itu kafaratun lima bainahuma, kan menghapus dosa, menggugurkan dosa itu. Sekarang jangan sampai keabalan ya umroh saya mau bayar dah berapa puluh juta ya. Kenapa?
umrah yang kedua ini Ibu bisa untuk diri sendiri dan umrah badal ya. Badal itu menggantikan ya. Mungkin ada orang tua, kakek kita, nenek kita, saudara, siapapun yang sudah meninggal dibadalin umrah ya. Tapi perlu diingat, badal itu apa niat itu tidak boleh double ya. Kalau Ibu udah niat untuk satu orang, untuk almarhum Mbah Jaka Abdullah misalnya, tidak boleh dengan nenek Abdullah. Hanya untuk satu orang ya, tidak boleh double. Kalau Bapak Ibu umrah untuk diri sendiri, niatkan nawaitul umrah wa haramtu biha lillahi ta'ala, sudah cukup ya. Untuk satu orang niat itu enggak boleh untuk dua apalagi lebih gitu. Jadi boleh jangan sampai lebih dari satu niat umrah ya, itu jasa. Dan kita ngambil mikotnya di Masjid Aisyah. Kenapa harus ke tempat-tempat seperti itu? Mikot Masjid Aisyah, mikot Dhul Hulaifah, mikot di sana, di sini ada tempat-tempatnya. Karena itu sudah ditentukan oleh Rasulullah SAW. Terus kalau beriwakil gimana? Kita langsung turun niat saya mau umrah. Asal nggak? Asal kita bisa, cuman kita dianggap kartu mikot, meninggalkan mikot yang sudah ditentukan. Apa? Contohnya kadang lagi Bapak Ibu. Kami itu di sini yang beli kambing berapa? 500 rial. 500 rial itu berapa? 2 juta lebih. Ya, itu kalau kami melanggar. Jadi kalau mau umrah, Bapak Ibu masih kuat misalnya. Tetanin besok naik taksi paling berapa ongkos? Pulang pergi itu 50 rial lagi. Ngambil mikot. Kenapa wajib? Tempat itu wajib, niatnya itu rukun ya. Apa maksudnya itu? Niat mau umrah itu rukun. Jadi kalau kita nggak ada niat umrah, boleh-boleh nyampe apa? Masjidil Haram, daerah gitu-gitu aja. Itu nggak asal ya, kalau nggak ada niat. Harus ada niat, itu yang dimakan rukun. Tempatnya wajib. Sama dengan haji, tapi haji itu tambah satu. Ada wukuf di Arafah, ada tambahan wukuf. Lainnya rukunnya niat sama. Tawaf itu rukun. Sa'i, tahallul, dan tertib. Tertib itu apa? Tertib itu nggak boleh disiksa. Misalnya orang beranian nih, saya umrah dan berihram ya, dan Allah Ta'ala sampai di sana, wah, karena ada larangan ihram nih, mending saya berihram berbebas. Itu nggak boleh. Saya mau bulan sa'i, nggak boleh disiksa. Itu namanya tertib. Maka yang terakhir itu ada tertib. Harus dari niat, tawaf, sa'i, tahallul. Harus, bukan harus tertib gitu. Nggak boleh mau sa'i dulu ya, nggak boleh itu. Aku benar-benar harus hati-hati. Masih kita lupa, benar itu. Kalau melanggar ada dendanya itu. Itu bukan apa, saya cuma menyampaikan itu. Kalau baru ada yang melanggar, bisa bayar fidya. Kalau cuma ringan-ringan itu ngasih makan 6 orang cuma paling 100 rial cukup. Kasih apa tujuan 100 rial kasih 6 orang, udah insya Allah aman itu. Jadi dosa kalau nggak bayar, dosa di bawah mati itu. Saya cuma nyampein gitu kepada para jemaah biar baru bebas dari dosa. Sayang sih kalau di sini umrah malah dapat dosa pulangnya. Waduh, sayang kayak gitu. Lalu tadi kan rahmat Allah benar-benar harus hati-hati ada larangan-larangannya. Makanya kenapa nanti kita umrah jam berapa? Kita setelah dari Masjid Aisyah pulang ke hotel dulu, betul. Hotel, makan, sholat di kamar masing-masing.
Ibu ya tinggal sekali. Sekarang terakhir umroh ya. Yang dari travel itu jatahnya 2 kali. Kalau Bapak Ibu mau 2 kali, boleh betul, boleh. Mau 3 kali, mau 4 kali terserah. Mumpung masih di sini. Ongkos ke Masjid Aisyah dari hotel cuma 50 rial pulang pergi. Kalau 4 orang patungan 4 orang bisa umrah. Masalah untuk orang tua kita gitu. Hadiah ya, itu bakti kita kepada orang tua kita Bapak Ibu. Baik Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Maaf Bapak Ibu, tadi sudah lewat Jabal Nur. Iya. Terus sampai lupa tadi. Tadi kita lihat di Jabal Nur Bapak Ibu. Dan saya nggak melihat tadi, nggak lihat ke samping gitu. Saya bisa ceritain lah. Tadi ada emang Jabal Nur itu yang ada buah hiroknya Bapak Ibu ya. Ya, kalau besok ya kita akan ke Taif. Insya Allah besok lewat juga di situ sampaikan apa sejarahnya di Jabal Nur itu. Jabal Nur itu tempat Allah yang memberikan wahyu. Nabi Muhammad menerima wahyu pertama kali ya. Pertama kalinya wahyu yang turun kepada Nabi Muhammad itu di Jabal Nur itu. Tepatnya di Gua Hira. Kalau tadi itu Gua Sur di Jabal Sur. Berbeda. Jabal Nur. Itu ya. Kelihatan dari sini masih itu. Wah, jauh tadi. Allah. Jadi kita sekarang langsung ke Masjid Aisyah. Masjid Aisyah itu sama ditentukan untuk mengambil mikot. Pada waktu itu Rasulullah SAW ketika melaksanakan haji wada bersama Ummul Mukminin istri Rasulullah Sayyidah Aisyah, makanya dinamakan Masjid Aisyah ya, dinisbatkan kepada Sayyidah Aisyah. Kenapa? Waktu itu Sayyidah Aisyah ini dalam keadaan haid ya, menstruasi haid, pokoknya gitu, datang bulan. Tapi diperbolehkan mengikuti rangkaian haji itu tidak apa-apa, kata Rasulullah. Yang tidak boleh itu tawaf. Kalau datang bulan haid tidak boleh tawaf. Makanya Sayyidah Aisyah itu tidak boleh kata Rasulullah. Tapi setelah suci dari haid, tanya kepada Rasulullah, suamiku ya Rasulullah, ini udah suci dari haid gitu, terus apa yang selanjutnya saya laksanakan itu? Yang mikot niat lagi di mana? Disuruh antar kepada saudaranya yaitu Abdullah, saudara Sayyidah Aisyah. Disuruh kemana? Pergi ke Tanim. Makanya Masjid Aisyah ini berlokasi di Tanim. Disuruh ke Tanim oleh Rasulullah. Maka Sayyidah Aisyah bersama saudara laki-lakinya yang bernama Abdullah itu diantar ke masjid ke Tanim. Nah disitulah Sayyidah Aisyah mengambil mikot atau niat. Maka di situ langsung diabadikan, dibangun masjid megah, luas, luar biasa. Namun Bapak Ibu nanti hati-hati ya. Saya ingatkan lagi, meskipun di sini Bapak Ibu ya tempat orang ibadah itu tetap aja ada orang dulu, ada copet, ada maling, ada. Makanya pas nanti mau wudhu ya, karena pernah kejadian teman saya yang mau tahu, teman anak bawa alis juga, dia punya tas ini isinya duit, ada air yang 2 ludes dulu. Ketika dia tahu di sampingnya diambil wudhu, gak diperhatiin itu tas. Kalau diambil wudhu mau dibawa udah hilang. Makanya harus hati-hati, biasanya diikutin dari luar, mau diperhatiin dari luar. Wah ini udah tas ini. Bukan cuma lagi macam ada perempuan gitu, di perempuan di situ bukan orang ibadah semua di situ. Makanya udah itu hati-hati ya. Nanti kalau mau wudhu pakai aja tasnya atau di belakang ambil wudhu, jangan taruh sampai lupa gitu.
Tapi ada yang ngambil betul. Kan hati-hati. Nah ini udah ada ya Masjid Aisyah ini di depan kita yang kedua menara. Ini adalah Masjid Aisyah Ummul Mukminin. Ummul Mukminin itu orang-orang beriman. Insyaallah, Alhamdulillah, alhamdulillah kita sudah sampai. Aisyah. Yang laki-laki jemaah lagi-lagi persiapkan kain ihramnya. Ya. Persiapkan kita ganti kain ihram di kamar mandi Pak. Kita wudhu nanti setelah wudhu dan laki-laki udah pakai ihram, pakai semua, buka semua, jangan sampai ada yang pakai celana dalam ya, maaf ya, jangan pakai seperti biasa, kita nggak boleh. Kaudahannya nggak boleh pakai baju kopiah kecuali yang jemaah perempuan seperti biasa. Jadi apa yang kita laksanakan di masjid, kita sholat sunnah duduk dulu, lalu masuk masjid, nawaitul, kalau udah hadiah, udah mandi haram tadi lagi, nawaitul sholat ihrami, udah sunnah, kalau belum nggak apa-apa, ya nggak apa-apa. Terus di sini apa yang akan kita lakukan di masjid? Kita sholat, usolli sunnatal ihrami. Rakaat ini jumlah ta'ala. Masjid Aisyah. Karena saya dua, boleh dua. Oh dua. Saya kita itu alhamdulillah sudah sampai di masjid tempat di mana kita mau ngambil